Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Livia Eka Putri, mahasiswa Unisbank Sistem Informasi NIM 2001553010. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal Clustering Application for UKT Determination Using Pilar K-Means Clustering Algorithm and Flash Web Frame. Jurnal ini dipublikasikan oleh Ahmad Luki Ramdhani dan Hafiz Budi Firmansyah dalam Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. Yang pertama, kita akan masuk ke permasalahan. Uang kuliah tunggal ini merupakan sebuah bagian biaya kuliah tunggal atau BKT yang ditanggungkan kepada setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dalam pembiayaan pendidikan di suatu perguruan tinggi. Nah, untuk mekanisme penentuan UKT ini umumnya masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menganalisis data mahasiswa baru. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah mekanisme penentuan UKT yang dapat dilakukan dengan mudah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang membantu dalam pengelompokan data mahasiswa dalam menentukan UKT. Teknik clustering tentu dirasa dapat diimplementasikan dalam menentukan kelompok UKT bagi mahasiswa baru. Sementara untuk data dan metode penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa Institut Teknologi Sumatera pada tahun akademik 2015, 2016, dan 2017. Data mahasiswa yang digunakan meliputi identitas diri, kebutuhan khusus, orang tua mahasiswa, keluarga, wali, penghasilan orang tua, kondisi rumah, kepemilikan aset, penggunaan atau tagihan listrik, barang elektronik, tagihan air dan kredit orang tua yang bersumber dari 153 pertanyaan yang dijawab secara online. Sementara untuk metode, pada bagian ini diuraikan tahapan-tahapan sistematis yang akan dijadikan acuan sebagai kerangka penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari praproses data, pemilihan fitur, clustering dengan algoritma Pilar K-Means, evaluasi dan implementasi, yang dicurahkan di dalam diagram alir metode penelitian seperti terlihat pada gambar. Yang pertama, ada praproses data yang merupakan proses menormalisasi data di mana tahapan ini terdiri dari filtering atau standarisasi data, konversi tipe data misalkan nominal ke kategori dan sebaliknya, kemudian mengganti data yang bernilai 0 dan penghapusan data. Yang kedua, ada pemilihan fitur. Pemilihan fitur ini berdasarkan data yang telah diisi oleh mahasiswa, kemudian diambil beberapa fitur utama untuk menggambarkan kemampuan ekonomi dari keluarga mahasiswa. Yang ini dapat didasari kepada ketentuan pada masing-masing perguruan tinggi, yang mana pada hal ini dilakukan pada Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Pada proses pemilihan fitur, di sini terdapat nilai indeks data UKT, yang mana poin pertama itu berada pada pekerjaan ayah dan ibu. Di sini terdapat 8 kategori. Yang pertama, nilai tertinggi yaitu nilai 8 didapat apabila pekerjaan ayah dan ibu merupakan pejabat tinggi negara, rektor, anggota legislatif, guru besar, perwira tinggi, profesional, pejabat eselon 1, kepala daerah, pengusaha besar dan menengah, direksi, manajer, dokter spesialis, pengacara, serta komisaris. Nilai 7 didapatkan pada kategori kedua, nilai 6 didapatkan pada kategori ketiga, begitu seterusnya hingga pada kategori 8. Kemudian, poin kedua berada pada penghasilan kotor ayah dan ibu seperti tertampil pada tabel indeks, di mana juga terdapat 8 kategori dengan poin nilai masing-masing. Kemudian yang ketiga ada tagihan PBB, yang keempat ada tagihan listrik, dan yang terakhir poin 5 dan 6 ada tagihan telepon dan air. Luarnya yang dihasilkan pada tahapan ini yaitu data dengan dimensi 6 kali N.
dengan N adalah jumlah mahasiswa dan nilai 6 adalah jumlah fitur atau fitur biaya tanggungan anak yang dijadikan faktor penentu indeks penghasilan ayah dan ibu. Data pada tahapan ini kemudian disimpan pada basis data MySQL yang kemudian dilakukan analisis clustering. Pembagian kelompok UKT ini didasari kepada sebaran ketentuan di ITERA, yaitu UKT golongan 1 sampai 8 yang dapat ditampilkan pada contoh data hasil dari proses pemilihan fitur. Selanjutnya ada pilar K-means clustering. Pada tahapan ini dilakukan pengelompokan data menggunakan algoritma pilar dan K-means. Algoritma pilar digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada algoritma K-means, yaitu dalam menentukan inisialisasi sentroid. Selanjutnya, sentroid yang diperoleh digunakan untuk proses pengelompokan data dengan algoritma K-means, di mana pada gambar diagram alir tersebut dapat dijelaskan tahapan clustering dengan menggunakan algoritma pilar K-means. Algoritma pilar terinspirasi oleh fungsi pilar pada bangunan atau konstruksi, sehingga ide dasar algoritma pilar bahwa sebuah pilar pada bangunan ditempatkan di setiap tepi atau sudut pada sebuah bangunan, sehingga massa bangunan terkonsentrasi di setiap pilar. Ide ini diadopsi untuk proses clustering suatu data, bahwa dalam proses clustering, sentroid awal terbaik diperkirakan ada di tepi data atau objek-objek terluar dalam suatu data, namun bukan merupakan outlier dari data. Pada algoritma pilar, sebelum dilakukan proses pencairan kandidat sentroid, terlebih dahulu ditentukan beberapa variabel utama yaitu K atau jumlah klaster, N-min atau jumlah tetangga sentroid, konstanta alfa dan beta. Nilai alfa dan beta digunakan untuk menentukan N-min atau jumlah data yang berdekatan dengan sentroid dan N-bedis atau jarak radius dari sentroid. Nilai N-min dan N-bedis digunakan untuk memastikan bahwa sentroid bukan merupakan outlier data. Kemudian dihitung di nilai tengah M dari data dengan menggunakan persamaan jarak Euclidean. Setelah didapatkan hasilnya, objek data dimasukkan ke dalam klaster yang memiliki jarak yang paling dekat dengan sentroid. Iterasi pada K-means akan berhenti ketika semua data yang berada pada klaster tertentu tidak berpindah ke klaster yang lainnya atau nilai sentroid tidak berubah. Hasil dari algoritma K-means adalah daftar objek data beserta klasternya. Selanjutnya ada evaluasi. Pada tahapan ini, dilakukan pengujian terhadap hasil dari tahapan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kualitas klaster yang terbentuk. Pengujian dilakukan dengan menggunakan silhouette index. Nilai silhouette index suatu objek I dihitung dengan menggunakan persamaan 1, yaitu SI sama dengan BI dikurangi AI per max A, B. Dengan AI merupakan jarak rata-rata antara objek I dengan seluruh objek yang berada dalam satu klaster yang sama atau intraklaster. Dan BI adalah jarak rata-rata antara objek I dengan seluruh objek yang berada pada klaster terdekat atau nearest cluster. Nilai koefisien silhouette suatu klaster yang terdiri dari N jumlah objek dapat dihitung dengan rata-rata dari seluruh nilai silhouette index setiap objek SI dengan menggunakan persamaan 2, yang mana SC sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 SI. Nilai SC berada pada rentang nilai 1 dan minus 1. SC dengan nilai mendekati 1, hal ini berarti meminimumkan jarak antar objek data dalam suatu klaster dan sekaligus memaksimumkan jarak antar klaster. Yang selanjutnya ada implementasi web clustering, yaitu prototipe aplikasi clustering dibangun dalam sebuah sistem berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python 3.6 dengan menggunakan Flash sebagai web framework versi 1.0.2 dan library Python NumPy, Sklearn, dan Pickle. NumPy dan Sklearn merupakan library Python untuk proses pre-processing data dan Pickle untuk menyimpan model hasil proses pelatihan. Adapun lingkungan pengembangan aplikasi adalah macOS Sierra sebagai sistem operasi dan database MySQL 5.5 atau Oracle 2010. Yang pertama, hasil dan pembahasan. Ada preproses data.
Data UKT diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis UPT, Teknologi dan Informasi Komunikasi ITERA yang berupa basis data relasional dari Sistem Informasi Mahasiswa Baru. Pada proses clustering, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data untuk pelatihan dan data prediksi golongan UKT. Jumlah data mahasiswa tahun akademik 2015-2016 dan 2017 yang digunakan sebanyak 3.917. Proses prediksi menggunakan data mahasiswa baru tahun 2018 sebanyak 962. Dalam tahapan praproses data, ditemukan bahwa data mahasiswa baru terdapat banyak data dengan nilai 0. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa baru tidak mengisi data secara lengkap, sehingga diperlukan mekanisme penggantian data bernilai 0 dengan rata-rata pada data tersebut. Sebagai contoh, 0 pada bagian PBB digantikan dengan rata-rata nilai tagihan PBB. Data hasil praproses kemudian dilakukan pemilihan fitur dan disimpan pada basis data MySQL. Selanjutnya, ada hasil clustering dan evaluasi. Proses clustering dengan menggunakan pilar K-means dilakukan dengan variasi nilai alfa, beta, dan K dengan sebaran nilai alfa dan beta antara 0 dan 1. Pada penelitian, nilai K belum ditentukan karena akan diamati setiap kemungkinan nilai K dari K sama dengan 1 hingga K sampai dengan 8, di mana nilai K didasarkan pada sebaran data. Pada penelitian ini juga diamati nilai optimal parameter alfa dan beta pada algoritma pilar untuk mendapatkan hasil clustering yang optimal. Gambar 3 atau gambar di bawah adalah cuplikan kode bahasa pemrograman Python untuk implementasi algoritma pilar K-means clustering beserta fungsi siluet persamaan 1 dan 2 untuk evaluasi. Data disajikan dengan format list pada Python. Terlihat jelas bahwa penentuan nilai terendah alfa dan beta dengan nilai 0,4 dan 0,6 memungkinkan untuk inisialisasi dalam jumlah cluster antara 1 dan 8. Hasil percobaan pada data 3.917 data mahasiswa menghasilkan 1.578 solusi cluster yang mungkin dengan waktu yang dibutuhkan 152 menit. Akan tetapi, penelitian ini hanya mengambil klaster dengan nilai koefisien siluet tertinggi untuk setiap nilai alfa, beta, dan K seperti terdapat pada tabel 3 atau tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai K adalah solusi klaster terbaik pada proses clustering data. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai K sama dengan 3 adalah solusi klaster terbaik pada proses clustering data. Sedangkan untuk penentuan golongan UKT pada jumlah cluster yang terbentuk ditentukan berdasarkan observasi objek data dan koefisien siluet pada setiap cluster. Koefisien siluet terbesar menunjukkan UKT terkecil dan sebaliknya. Tabel 4 atau tabel di bawah menunjukkan koefisien siluet indeks dan golongan UKT hasil penelitian. Selain didapatkan jumlah klaster dan UKT, penelitian ini juga mendapatkan model yang berisi nilai sentroid dari setiap klaster yang terbentuk. Berdasarkan nilai sentroid tersebut, maka dilakukan proses prediksi UKT, kemudian model disimpan dalam format data PKL. Selanjutnya, ada implementasi web clustering pada Flash Web. Hasil dari proses clustering digunakan untuk mengembangkan aplikasi web penentuan UKT yang memungkinkan dilakukan secara otomatis. Pengguna dapat memilih dan menentukan data apa saja yang akan diprediksi berdasarkan data training yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi merupakan pelatihan pada data yang telah dipilih. Nilai sentroid dari setiap klaster yang dihasilkan dari proses pelatihan kemudian digunakan untuk memprediksi golongan UKT pada mahasiswa yang terdapat pada data prediksi. Gambar tersebut menunjukkan antarmuka aplikasi web untuk proses pemilihan data, pelatihan, dan prediksi serta hasil proses prediksi golongan UKT. Kesimpulannya, penelitian ini mengembangkan aplikasi clustering berbasis web untuk penentuan golongan UKT dengan menggunakan algoritma pilar K-means clustering dan Flash Web Framework. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa algoritma pilar K-means dan nilai koefisien siluet dapat digunakan dalam proses penentuan golongan UKT. Hal ini didasari pada nilai koefisien siluet yang bernilai lebih dari 0,5. Algoritma pilar K-means sangat ditentukan oleh nilai alfa, beta, dan K. Algoritma pilar K-means membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pengolahan data, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya, implementasi algoritma pilar K-means dapat dikembangkan menggunakan konsep pemrosesan terdistribusi pada klaster komputer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.